Selamat bertemu kembali di pelajaran tentang Laravel. Kali ini kita akan belajar tentang middleware pada Laravel. Middleware itu merupakan suatu kelas ya yang disiapkan untuk dijalankan sebelum suatu controller tertentu dijalankan. Jadi ketika ada suatu controller yang akan dijalankan ya, tentunya didefinisikan melalui root ya. Terus sebelum suatu controller dan metode itu dijalankan, maka middleware ini akan dijalankan terlebih dahulu sesuai dengan apa yang kita setting ya, kita deklarasikan. Middleware ini ya seringkali ini digunakan untuk melakukan proses verifikasi ya terhadap setiap request yang masuk ya, seperti pengecekan status login ya, mungkin privilege ya, atau mungkin pengecekan token CSRF ya, cross site request forgery kalau ada ya. Juga bisa digunakan untuk JWT ya. Jadi sebelum menjalankan suatu API tertentu, maka bisa nanti dicantolkan dulu ya, atau dikaitkan dulu melalui apa itu middleware ini ya. Tadi penggunaannya itu biasanya untuk verifikasi ya, bisa untuk verifikasi. Terus kadang itu digunakan untuk CSRF ya, tadi seperti yang disebutkan itu, pengecekan token ya, diantaranya ya JWT ini yang nanti akan kita pelajari lebih mendalam ya. Penggunaan middleware ini sudah ada sejak Laravel versi yang kelima. Jadi sudah ada ya, ada sejak Laravel versi 5 ya. Kita akan mencoba ya mempraktekkan bagaimana apa itu cara kerja dari middleware ini ya. Oke, yang pertama misalnya kita buat directory dulu Laravel misalnya. Ini kita install aplikasinya ya. Caranya yaitu kita menggunakan Composer saja. Untuk menginstal Laravel mungkin rekan sekalian sudah ini ya, sudah mahir ya. Ada beberapa cara, tapi kita menggunakan Composer saja. Composer ya. Terus create project ya. Ini kita tentukan spesifik saja Laravel versi 8 ya, yang terbaru ya, 8xx gitu. Sekarang yang terbaru ada 9. Kalau kita nggak tentukan versinya, nanti tergantung dari apa itu environment yang ada di tempat kita ya. Kalau kita sudah mendukung Laravel 9, nanti akan diinstalkan yang versi 9. Tapi kalau belum, nanti yang diinstal Laravel 7. Karena kita mau seragam, kita ketik aja Laravel 8 ya, 8 bintang. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini proses instalasinya, kita tunggu ya beberapa saat. Ya. Oke, ini sudah terinstall ya Laravelnya. Kita tes dulu artisan serve ya, apakah jalan atau enggak. Ini jalan ya di berarti ada Laravel yang lain ini ya. Oke, Laravel yang lain saya matikan dulu ya. APS AX grep PHP kill all 9 PHP. Nah, ini kita matikan.
Lalu nah ini SAX. Oh ternyata apa itu development server untuk apa itu Laravel tidak bisa di kill begitu saja ya, dia nanti nyala lagi ya. Artisan oke, PHP ini sebentar, PSAX grep sekil min 9 nomornya 24658 24658 PHP sudah hilang ya. Oke, artisan source ya, ini jalan di port 8000 ya. Ini kalau kita tes ya, kita pastikan dulu Laravelnya jalan atau enggak ya. Localhost port 8000 enter, nah, jalan ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk bermain-main dengan middleware ya. Middleware itu terletak pada app HTTP middleware ya. Kalau kita lihat ya, kita ini di sini ya, kita akan menemukan beberapa bawaan dari middleware ya. Di antaranya ada authenticate ya, ada encrypt cookies dan sebagainya ya. Ini file-file ini adalah middleware bawaan dari Laravel ya, yang bisa kita gunakan. Sebagai contoh kita buka authenticate contoh ya. Ini isinya seperti ini. Middleware itu kurang lebih mempunyai sintak bentuknya seperti ini ya. Jadi kita tentukan namespace-nya ya, namespace-nya ini middleware ya, terus nanti use-nya apa saja ya, terus kelasnya nanti di extend kemana, misalnya di extend ke middleware ini ya, lalu kita deklarasikan function-functionnya ya. Oke, kita akan mencoba membuat cp authenticate coba. Di sini yang menarik ya, di dalam kelas ini nanti ada apa function yang kita namakan nanti handle ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, kita buat function misalnya public function handle-nya ini ada dua parameter ya, request yang masuk ya, variabel yang masuk, yang satu closure. Ini berkaitan dengan nanti menjadi nama dari fungsi ya, jadi nama dari apa itu metode dan fungsi yang dijalankan ini dalam next ini. Nah, di sini kita letakkan kodenya di sini ya. Nah, jadi formatnya itu seperti ini, format dari middleware. Kita bisa mengcopy saja salah satu ya, misalnya trim string gitu ya, trim string, atau mungkin verify CSRF ya. Ini kita copy, nanti di dalamnya itu kita kasih function ya, function handle ini dengan dua ini ya, closure sama request ya, dengan dua variabel ini, next ya, next sama request. Oke. Di dalam apa itu
Di dalam kode ini ya, itu pasti terdapat metode khusus yang bernama handle ya, pasti di sini. Jadi jangan lupa ya. Terus itu tadi disebutkan ya closure next itu. Terus sekarang kita akan mencoba belajar apa itu mengotak-ngatik ini ya, mengotak-ngatik apa itu middleware ini. Misalnya contohnya di sini kita akan melakukan autentikasi misalnya ya, user. Kita variabel user itu kita isi authentication user misalnya gitu ya. Gini terus apabila misalnya user role-nya itu sama dengan admin ya, role admin misalnya begini ya, maka ini akan di return function ya request. Nah, ini balikannya ini ya. Kita bisa ini adalah salah satu contoh bagaimana kita menghandle autentikasi. Misalnya role admin dia boleh jalan ya, kalau enggak nanti bisa aja di sini di apa misalnya kalau bukan admin misalnya gitu ya, ini di apa misalnya di return, misalnya dilarikan ke home gini ya. Ini salah satu contoh ya, kita membuat middleware bagaimana kita mengautentikasi. Nanti pemanfaatannya middleware ini akan kita gunakan untuk melakukan verifikasi header ya, header apa barrier token ya, kalau kita mengimplementasikan JWT di dalam kode kita ya. Ini contoh sederhana saja ya. Ini tadi yang dimaksud ini, nanti dia akan apa itu memanggil metode ya, metode ini terus inputannya ini gitu ya, inputannya ini metode yang dipanggil oleh controller tadi ya. Jadi misalnya memanggil apa itu controller produk ya, terus metodenya view misalnya gitu ya. Nah, nanti di sini dia akan menjalankan produk view dengan apa, dengan parameter masukannya ini ya, return next request. Di dalam middleware ini juga kita mengenal yang namanya before dan after ya. Jadi secara umum middleware dalam Laravel itu digolongkan dalam apa itu dua kelompok ya. Jadi middleware sendiri 3 sama ini ya. Jadi terus apa before ya dan after middleware. Nah, middleware yang diproses setelah request masuk ya dalam controller itu disebut after ya. Kalau sebelum requestnya masuk itu disebut before ya, before. Jadi apa? Ini contoh ya, contoh mendefinisikan dua buah middleware ya. Jadi kita membuat apa? Misalnya kelas ya, kelas baru, misalnya kita namakan before. Kita seperti ini ya. Jadi di apa, di nama kelasnya ya before middleware atau after middleware.
Ya, perbedaannya hanya nanti pada saat diakses ini akan diakses sebelum apa itu uh, requestnya masuk ya. Tapi kalau after berarti setelah. Oke, sekarang setelah ini kita akan mencoba untuk belajar meregistrasikan middleware ya. Jadi setiap middleware yang dibuat itu dapat diregistrasikan secara global sehingga middleware tersebut selalu akan dipanggil setiap ada request yang masuk ya. Untuk meregistrasikan middleware secara global itu kita bisa membuka file app ya. App http ya. Ada namanya kernel.php ya. Di sini kita cari variabel yang namanya middleware ya. Di sini. Nah, di sini kita mengetahui bahwa ada apa itu beberapa kelas yang digunakan sebagai middleware ya. Ini sebagai contoh apa kalau kita misalnya membuat satu middleware baru ya, misalnya app ya, http middleware, terus dikasih nama apa ya, misalnya contohnya my global class gini ya. Ini middleware yang kita buat ya, jadi harus kita buat kelasnya itu. Kalau nggak ada nanti nggak bisa ya. Tapi kita pastikan dulu global middleware, extend middleware ya. Untuk ininya seperti ini misalnya ya. Terus bagaimana caranya kita meregistrasi ke dalam apa itu pada root ya. Ya, setelah tadi kita mencoba untuk mendeklarasikan middleware ya pada kernel ini ya. Tadi kan kita membuat apa itu tambahan supaya rootnya ini ya, setiap root ini nanti dia mencari ke my global middleware ya. Setelah kita tambahkan ini, kita akan coba kita buka ya alamat yang tadi, http localhost 8000 enter. Nah ini jadi error ya, ketika kita jalankan dia nggak mau karena nggak ada kelas ini ya. Tadi kelasnya namanya adalah coba ya. Oke, sebentar saya buka dulu ini. Nah ini kelasnya namanya coba ya. Nah rename ya, coba jadi namanya apa tadi, my global middleware. Oke, setelah kita refresh kembali ya, dia langsung apa itu
jalan ya. Nah, ini tadi diedit ya. Ini isinya return menjalankan function return next ini middleware. Kalau kita misalnya kita tambahkan seperti ini misalnya ya. Coba atau gini aja dah. Echo testing middleware. Ya, kita refresh. Ya, karena ini nggak menjalankan function setelah itu ya. Kalau kita jalankan return seperti ini, maka function yang ada ini akan diteruskan ya, next request ini. Jadi sebelum menjalankan ini, maka middleware-nya akan dijalankan dulu. Jadi pemanfaatannya nanti kita akan membuat suatu middleware yang mana nanti akan kita sisipkan ya autentikasi dari token JWT yang akan kita kita buat ya untuk untuk mencegat semua akses menuju API, baik nanti API yang untuk untuk view data atau API untuk edit, registrasi dan sebagainya. Nanti akan kita coba kita cegat melalui middleware ya. Selain kita dapat meregistrasikan middleware secara global, kita bisa juga meregistrasikannya melalui root ya. Jadi itu secara global ya, routes ya. Kalau meregistrasikan middleware pada root itu kita ditulis di dalam variabel ya, protected variable yang namanya root middleware. Jadi kalau kita buka tadi ya, ini nah ini di sini ya. Jadi mendeklarasikannya bisa lewat file kernel PHP ini ya, middleware group, dan di sini ada root middleware. Jadi kita tinggal menambahkan di situ ya middleware yang baru dibuat ya di situ di dalam root ini. Nah, nanti setelah kita meregistrasikan middleware ke dalam root middleware ini ya, seperti contoh ini kita nambahin misalnya ya. Kita nambahin di sininya, kita tambahin misalnya contohnya my ini ya, my middleware gitu. Itu app http nah, misalnya kita nambahin gini ya. Ini setelah kita tambahin, nanti di dalam root-nya ya, ini kan kita sudah menambahkan ya, meregistrasikan di situ di dalam root-nya, nanti bisa dikenali nih di dalam root-nya ini ya. Misalnya di sini ya, atau mungkin web ini ya. Nah, ini nanti kita bisa tambahkan parameter ya. Jadi parameternya di sini misalnya usage-nya apa ya, function ini kan langsung ya, langsung
return view. Kalau kita mendeklarasikan rootnya gini ya, misalnya nih get misalnya apa, coba ya, itu misalnya ya, ini get coba ini. Coba, lalu di sini kita kasih parameter yang keduanya ya, ini ya, ini ya parameter yang keduanya itu menggunakan apa, misalnya uses apa, misalnya welcome controller ada. Bentar. Console, jadi HTTP controller. Nah ini ya, belum dibuat ya, pokoknya nanti begini. Ini kan kita semua udah tahu ya, jadi cara untuk ini kan usesnya apa ya, nama controller ya, terus function ya, method ya, gini. Nah nanti tinggal kita tambahkan ini ya, middleware. Nah begini, ini sesuai dengan nama yang tadi kita buat tadi ya, my. Nah ini gini ya, tadi namanya kan my middleware kan tadi kan. Nah nanti dituliskan di sini. Nanti maka ketika ada route get kecoba ini, maka middleware-nya akan dijalankan dulu ya. Tapi syaratnya tadi ditambahkan dulu di mana itu, ditambahkan dulu pada konfigurasi tadi mana ya, kernel sorry, app http. Nah ini syaratnya ditambahkan dulu di sini ya, root middleware. Nanti nama-nama ini bisa digunakan pada root ya, gitu. Demikian pula grup ya, ini bisa juga nanti kita mendefinisikan suatu grup tertentu. Dalam grup itu menjalankan middleware apa begitu ya. Oke. Terus middleware ini juga bisa diregistrasi pada controller ya. Di dalam controller ini mau nggak mau kita nulis controller ya. Bentar. Misalnya apa, my controller misalnya gitu ya. Ini tentunya kan kelas gini ya. Ini kan extend controller gitu ya, tentunya gitu ya. Terus di sini nanti kita deklarasikan di function construct ya, seperti yang kita udah tahu ya. Ini kan dia dipanggil dulu kan, seperti ini kan. Nanti di dalam function ini ya, kita baru panggil ya, panggil misalnya gini, this ini ya, my ya, seperti ini. Jadi kita panggil seperti ini ya, dengan apa itu, dengan dijalankan seperti ini. Kalau kita mau meregistrasi di dalam apa itu controller ya. Bisa juga kalau kita mau memasukkan apa itu, memasukkan passing variabel tertentu ya, itu misalnya kita memilih
hanya metode-metode apa saja gitu ya, itu bisa juga seperti ini. Ini ditambahkan gini ya, gini only ya, only ini dalam bentuk, karena bisa lebih dari satu, dia maunya pakai ini ya, pakai array ya. Begini, only kurang lebih begini ya. Ini pasangannya ini only. Misalnya fungsi gini ya, metode gitu misalnya. Ya. Nanti metode-metode yang namanya ini ya, metode dan metode 1, dia akan otomatis menjalankan my middleware sesuai yang ada di kernel tadi ya. Ada cara lain lagi, apa itu, pengecualian juga bisa ya. Only ini nanti diganti menjadi except ya. Nah, except, kecuali metode dan metode 2 gitu ya. Tapi tentunya jangan lupa ini dijalankan dulu kalau gini ya. This secara global dulu. Nah, seperti ini. Ya, demikian pengenalan singkat ya mengenai middleware di dalam Laravel ya, khususnya Laravel di atas 5 ya. Dalam contoh ini kita menggunakan Laravel 8. Nanti implementasi lebih lanjut dari middleware ini kita akan mencoba dipasang pada JWT. Baik, terima kasih. Sekian dan salam coding. Sampai jumpa.